Inilah di hari ini hari Senin, di mana instansi seluruh adat Dayak, instansi seluruh organisasi berkumpul membahas permasalahan di mana kemarin di bulan suci Ramadan itu ada terjadinya suatu masalah antara suku kita Dayak bersama suku Madura. Kemarin ada permasalahan ya. Hari ini kita mengadakan pertemuan permasalahan itu supaya tidak berlarut-larut. Bagaimana tanggapan pembicaraan nanti kita saksikan. Saya sampai seraba, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kehilapan, kesalahan, tutur kata penyampaian yang kurang berkenan. Saya selaku manusia biasa dalam menghadiri rapat ini, ya mudah-mudahan kedepannya kita kondusif, aman, kembali tidak ada permasalahan lagi. Kemudian hari melalui rapat ini bagaimana nanti, ikuti keseruan kami, ikuti acara kami Petamat dan PAD dan instansi yang lain dalam mendapatkan situasi supaya aman, kondusif untuk daerah Kotim. Nah, inilah di kantor DAD kita di Kotim. Inilah pasukan Petamatnya dari berbagai desa turun. Inilah situasinya, saksikan nanti pada debat atau perundingan nanti, ikuti supaya dalam keadaan kondusif, aman, dan kita harapkan semoga selalu damai untuk ini. Ini Petamat kita Namas. Nah, ini hadir dari pelangkap Propos. Ini apa nih ngarannya? Kopassus. Kopastat. Komando pasukan Petamat. Oh, mantap. Ini ajudan kan? Nah, ini ajudannya. Nah. Wah. Masuk itu bener kita. Oh, tamat satu komando. Oh. Siap. Wah, ini nang Propos kita nih. Oh. Ini, nah, Suanju dari Tibet nih. Janganlah sawas. Nah, kalau ini panglima kita dari Perang kan? Satu komando. Kalau ini suku dari kita rapat menghadiri rapat ini.
Iyalah. Kepala Pordayak. Ini kepala Pordayak nih. Jadi pada hari ini kita ini hanya pertemuan semacam dengan musyawarah, bukan sidang ya. Ini bukan sidang masalah kasus kemarin tapi musyawarah itu istilahnya. Tokoh-tokoh kita memberi masukan kepada tokoh-tokoh Madura ya, anak-anak mudanya, generasi penerusnya tidak lagi berbuat kasar terhadap orang Dayak. Mungkin ini adalah peringatan buat mereka. Jadi yang diingat adalah tokoh-tokohnya dan mereka bisa memainkan banyak anak. Jadi ini bukan sidang. Nah, jadi kita tetap melakukan jaga keamanan. Di atas, di atas di lantai 2, di atas bagian mungkin separuh di atas, separuh di bawah. Ya, sekedar informasi aja. Nah, yang mengatakan ini adalah sidang. Pertemuan untuk saya tokoh-tokoh orang-orang tua dari anak-anak Madura ini bisa nasihat putranya generasi. Nah, itulah tadi penyampaian Kepala Petamat, Iya Kang. Panglima Petamat menginstruksikan permasalahan ini adalah sama-sama menjaga kondusif, menerangkan adat-adat istiadat Dayak di sini untuk tokoh-tokoh Madura supaya nantinya mereka yang tertuanya, tokoh-tokohnya bisa memberitahukan untuk warganya, sukunya supaya tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi masalah terjadi keributan, sama-sama saling menjaga, saling memberitahukan untuk generasi pemudanya, dimana kemarin sempat terjadi juga. Nah, itulah yang akan diantisipasi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian selanjutnya. Makanya ini adalah perundingan tokoh-tokoh Dayak dengan tokoh-tokoh Madura. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi selamat limunalakai salam sahur karina mereka. Adil kata limu bacuramin kasaruga. Bahasa yang kajibat. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Jawa Timur beserta seluruh unsur ketua dan eksekutif. Yang saya hormati rekan-rekan pemangku adat, para damang dan mantir. Yang saya hormati Bapak Kasat Intel, para eksekutif serta anggota. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota dari TNI. Silaturahmi, karena kita masih dalam suasana 1 Syawal ya, 1443 Hijriah, dengan mengucapkan minal aidin wal faizin Muhammad batin, kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak tokoh
rekan kita etnis Madura yang hadir di sini. Terima kasih kepada Bapak Sugeng, pembina di sini. Selamat datang di Rumah Bekam, di Sekretariat Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Timur. Rumah kita bersama, rumah kita untuk mencapai musyawarah, mufakat, dan rumah tempat kita untuk berdamai. Rumah ini terbuka lebar bagi bangsa manapun, suku manapun, agama dan ras manapun. Oleh karena itu, demi kelancaran acara kita ini, mohon kiranya kepada Bapak Ustadz Abdul Hadi untuk berkenan memimpin doa bagi kelancaran kita semua di pagi hari. Kepada Bapak Ustadz Abdul Hadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in 'ala al-huda wal din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam bina bi alihi wa ahwal al-afat. Nabiyana Muhammad al-hajjaj wa al-qur'an al-mu'min وتوضعنا بأهل على درجات وتكلمنا بأقصى الحياة من خيرات الحياة والممات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والحنس والفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعا معصوما ولا تجعل تفرقا تفاقلا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين محمد الرحيم. يا الله يا قاضي الحاجة في جميع حاجتنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله حسن مقدمة يا رب المصطفى مقاصدنا وكلنا ما سأمرني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Timur kepada yang saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Adil Katalino Bacarulin Saudara Kasengat Kalibata. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kodim yang diwakili oleh Bapak Kasat Intel beserta dengan anggota. Yang saya hormati anggota dari Kodim 1015 Kabupaten Kutai Timur, yang hormati Ketua Kordayak, yang saya hormati Ketua Mandau Karawang, yang saya hormati kawan-kawan pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Timur, yang saya hormati saudara-saudaraku seluruh tokoh Madura yang sudah memenuhi undangan Dewan Adat Dayak. Selamat datang di Dewan Adat Dayak. Bapak-bapak sudah, saya tidak perlu memperkenalkan diri, sudah kenal semua. Saya juga tidak kenal sama bapak-bapak. Adapun kehadiran kita hari ini yaitu dalam agenda tunggal sebetulnya menyikapi dan mencari jalan keluar penyelesaian kejadian masalah yang terjadi pada tanggal 30 April yang lalu sekira jam 16 sore di Bamang, yang korbannya adalah saudara kita Muhammad Ardiansyah dan pelakunya
adalah saudara kita juga 3 orang yang sekarang sudah diamankan oleh pihak kepolisian Sampit dan sudah ditetapkan, mungkin nanti Bapak Kasat yang akan menjelaskannya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil rapat pengurus Dewan Adat Dayak beserta dengan Ormas Dayak yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 1 Mei yang lalu. Nah, kemudian kami juga sudah menyampaikan hasil rapat itu kepada Bapak Kapolres Sampit, dan kami diterima oleh Bapak Kapolres, oleh Kasat Intel, oleh Kasat Reskrim, dan anggota yang lainnya. Nanti yang menyampaikan itu adalah Bapak Kasat Intel tentang pertemuan kita dengan Bapak Kapolres. Nah, kemudian baru kita melangkah bagaimana kita bersama-sama memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan setiap kali gitu ya, setiap kali kita sosialisasi peraturan pemerintah daerah nomor 5 tahun 2004 tentang dampak konflik, saya selalu sebagai pembicara utama ini. Ya, makanya para tokoh ini tidak ada yang tidak kenal dengan saya, karena saya pembicara utama tentang peraturan pemerintah daerah nomor 5 tahun 2004. Dan ini menurut Bapak di Kesbang Pol, sebentar lagi juga akan dilakukan sosialisasi lagi terhadap peraturan itu. Nah, kemarin yang mungkin kita pilih adalah Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Kota Besi untuk tahun ini. Saya juga sering menyampaikan kepada kita, mungkin dalam bahasa Banjar, ya, yang terjadi masalah selama ini gitu, hanya Ikam dan aku saja. Ikam, aku, kamu, saya, Dayak, Madura. Nah, ini kenapa kita berdua ini tidak menyimpan gitu, tidak menyimpan rasa malu, rasa sopan. Ya, yang saya sampaikan tidak lebih tidak kurang seperti itu. Bapak ingat dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa kita berdua ini tidak bersama-sama mencari jalan keluarnya, supaya kita berdua ini tidak dituntun oleh suku bangsa Indonesia ini yang kita bersama-sama ikut ini, tidak menjadi bahan pembicaraan mereka. Kenapa Madura Dayak saja? Nah, harusnya kita berdua inilah yang menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu, para tokoh Dewan Adat mencatat sejak tahun 2001 sampai dengan hari ini, kita berdua ini bersentuhan jumlahnya ada 27 kali. 27 kali dengan yang sekarang. 27 kali. Korbannya siapa? Dayak. 27 itu korbannya Dayak seluruhnya, Pak. Seluruhnya. Nah, ini. Nah, jadi karena memang kita sudah sepakat bahwa kejadian 2001 itu adalah kejadian yang pertama, dan itu pula kejadian yang terakhir dari kedua suku ini. Bapak, para tokoh, saya beserta dengan kawan-kawan pengurus jadi setengah mati, Bapak, dengan kejadian yang terakhir ini, untuk meredam emosi yang terjadi di berbagai daerah yang menanyakan bagaimana. Nah, ini kejadian menurut saya dari 27 kejadian ini yang paling sadis menurut saya gitu, dari hasil telinga saya yang mendengarnya. Jadi bukan sadis betul dari kejadiannya, tapi telinga yang mendengarnya itu. Nah, sehingga kita berupaya keras untuk meredam
Bapak Kapolres juga meminta tolong diredam, didinginkan. Kapolres akan bekerja maksimal untuk ini, dan ternyata itu kita apresiasi kepada kinerja Kapolres Kotim dan sudah diamankan secepatnya. Ya. Luar biasa. Tugas Dewan Adat hanya meredam masyarakat adat, tugasnya. Gitu. Yang ketiga, melakukan penganiayaan di dalam rumah. Dari dua sisi penyerangan, dari depan, dari samping. Nah, dengan menggunakan senjata tanpa izin dari pihak kepolisian. Nah, jadi membawa senjata tajam itu ada izinnya, Pak. Nah, itu. Jadi, dan modusnya adalah pembunuhan. Ya, untung saja tidak terbunuh. Ini ada dua, nanti akan kita sepakati. Satu, sidang adat. Dua, sidang perdamaian adat. Nanti kita pilih apa ini sidang adat, apa kita sidang perdamaian adat. Ya. Nah, kalau nanti kita melaksanakan sidang adat, maka sama sidang itu dengan di pengadilan. Tata caranya sama. Ada juga kawan-kawan yang sudah minta dengan saya peradilan adat, buku peradilan adat. Tapi tata cara persidangannya ada. Ya. Yang sudah minta terus dibaca ada. Nah, itu. Kalau sidang perdamaian adat, berarti kita sepakati segala sesuatunya kita sepakati. Ya. Tapi selesai dia dengan musyawarah mufakat. Tetap sidang adat untuk menetapkan sanksi adat itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dari hasil kesepakatan adalah bahwa kita bersama-sama untuk menjaga anti emas di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Itu tiga hal ini sudah kita serahkan kepada Bapak Kapolres Kotim. Di sebelah sana itu pemilik rumah tempat kejadian. Ya, jadi beliau juga membuat laporan kepada Dewan Adat keberatan karena ada putra beliau yang usia 7 tahun sampai dengan hari ini dia trauma terhadap kejadian itu. Kalau ini Pak Juanda, suami dari ibu. Nah, demikian Pak Kasat informasi. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada Dwi yang kebetulan menangani kasus pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Mohon izin Bapak pimpinan rapat, kami perlu mengucapkan terima kasih atas nama Polres Kotim karena kemarin dari tokoh Dayak, tokoh Madura sangat kooperatif dalam hal menjaga situasi tentang kejadian pengeroyokan tersebut tidak dilarikan ke arah isu sara. Pada saat kejadian itu memang sangat simpang siur informasi yang berkembang di masyarakat melalui media WA. Ada yang menghembuskan bahwasanya keluarga tersangka itu akan melakukan penyerangan kembali ke rumah keluarga korban. Tetapi hal itu memang kami pastikan tidak ada, hanya ada oknum-oknum yang ingin menggosok kejadian itu biar lebih pahami lagi sehingga ribut lagi, Kotim tidak kondusif. Tapi alhamdulillah dari kerjasama yang baik, tokoh adat Dayak, tokoh Madura dan kepolisian setempat, alhamdulillah situasi dapat segera diredam. Dan kami menyampaikan apresiasi kepada Polsek Baamang bersama dengan tokoh Madura dan tokoh Dayak kemarin dengan sangat cepat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan ketiga tersangka, 3 pelaku yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara M. Ardiansyah. Kalau saya baca laporan dari Pak Kanit Reskrim, latar belakang permasalahannya itu masalah rebutan cewek. Jadi mungkin hal ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk para tokoh Madura, tokoh Dayak, dan tokoh suku apapun untuk bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada putra-putri dan generasinya agar tidak mudah tersulut emosi sehingga melakukan suatu tindakan sepihak yang dapat merugikan orang banyak. Kemudian kami memberikan informasi juga kepada Bapak bahwa ketiga tersangka yang telah diamankan oleh Polsek Baamang bersama dengan Satreskrim Polres Kotim itu ada 3 tersangka
Yang pertama atas nama Yanto bin Salaman, kemudian Nuryadi bin Salaman, dan Madi bin Salaman. Dari hasil pemeriksaan, ketiga-tiganya memenuhi unsur benar telah melakukan tindakan pengeroyokan, penganiayaan terhadap saudara M. Ardiansyah. Kemudian sampai dengan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan, penyidikan oleh unit reskrim Polsek Baamal, dan untuk SPDP-nya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sudah diterima oleh Kejari Kotim pada tanggal 9 Mei 2022. Proses hukumnya saat ini tetap berjalan, tidak ada intervensi apapun. Dari kepolisian juga akan melakukan tuntutan sesuai dengan pasal yang ada. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara kalau tidak salah. Ada penganiayaan, pengeroyokan, dan juga undang-undang darurat karena yang bersangkutan menggunakan senjata tajam tidak pada tempatnya. Kemudian berkaitan dengan masalah penegakan hukum, kemarin Pak Ketua DAD sudah bertemu dengan Kapolres dan Kapolres Kotim menjamin bahwa proses hukum akan berjalan setegak-tegaknya. Tidak akan ada intervensi sekecil apapun dari tokoh manapun. Ketika ini adalah murni tidak pidana, maka akan dilakukan proses hukum secara hukum yang berlaku. Dan pesan dari Bapak Kapolres, kami menghimbau kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas, menjaga situasi Kotim yang saat ini sudah cukup kondusif, jangan sampai tercederai dengan hal-hal kecil seperti ini dan endingnya nanti akan dilarikan ke sarang. Kebetulan saya juga baru 2 bulan berdinas di Kotim. Memang banyak saya diskusi dengan tokoh adat Dayak, saya berdiskusi dengan tokoh Madura. Memang di Kotim ini yang sangat riskan adalah ketika ada tindak pidana yang melibatkan 2 suku tersebut. Dan hal ini saya minta tolong, pesan dari Bapak Kapolres, jangan sampai digoreng dan digiring ke arah isu sara. Dan kita harus belajar dari pengalaman. Dari tahun 2021 sudah terjadi 27 kasus yang sama, dengan korban yang sama, dengan pelaku yang sama. Dalam hal ini adalah masalah sukunya. Kita berharap kita harus bekerja sama. Hal ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah Lebaran ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Hal ini akan bisa terwujud apabila ada peran serta kepedulian dari masing-masing tokoh, pemerintah, kepolisian, TNI, dan unsur lainnya. Kembali lagi untuk terkait masalah penegakan hukum, Polres menjamin proses ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan masalah sidang adat, semua akan diambil alih oleh pimpinan rapat yaitu Ketua DAD Kotim. Terkait teknisnya nanti seperti apa, kami tidak akan intervensi, kami tidak akan ikut campur. Pada intinya beliau kemarin menyampaikan kepada Bapak Kapolres bahwa sidang adat ataupun acara perdamaian adatnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sampai dengan selesai. Karena beliau pernah menyampaikan pada tahun yang sebelumnya pernah terjadi hal yang sama, tetapi hanya dilakukan penegakan hukum saja. Setelah pelakunya bebas, masalah adatnya belum diselesaikan sehingga bergejolak kembali di kemudian hari. Jadi tujuan dari Bapak Ketua DAD bersama perangkatnya itu adalah sebenarnya baik untuk menyelesaikan permasalahan ini benar-benar clear sampai akarnya. Masalah hukumnya selesai, masalah adatnya juga selesai, sehingga di kemudian hari tidak akan muncul kembali permasalahan yang sama ataupun diungkit kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin demikian dapat kami sampaikan terkait masalah nanti proses hukumnya, perkembangannya seperti apa, bisa ditanyakan kepada Pak Kanit Reskrim Polsek Baamal ataupun kepada Kapolseknya. Pada intinya proses hukum saat ini sedang berjalan, masih melengkapi mindiknya dan administrasinya serta penyidikannya. Apabila sudah lengkap nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan, disidangkan dan nanti segera diputuskan berapa tahun pidana penjara yang akan diputuskan oleh pengadilan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ketua DAD dan seluruh tamu undangan pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang kurang benar kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini penganiayaan ini termasuk yang korban juga tidak mengalami 2001, yang tidak mengalami 2001. Nah, jadi perlu ada keterlibatan kita untuk kita bersama-sama membina putra-putri kita ini ke depan. Jadi mereka tidak tahu ceritanya bagaimana 2001 itu, kita yang tahu. Nah, ini Bapak Insinyur Firdaus akan menyampaikan secara singkat untuk kita. Nah, baru kita nanti cara penyelesaiannya. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya.
Hadirin kata di bawah pancuran ini kasurana saya kalimat. Terima kasih. Yang untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Saya rasa saya tidak akan lebar karena tadi sebagai besar sudah disampaikan oleh kedua tokoh ini, yaitu Pak Ketua dan Pak Kadiosi. Saya hanya menguatkan saja bahwa tahun 2021 itulah masa yang sangat kelam. Karena itu kita semua sepakat. Jadi Bapak-Bapak Komandan termasuk keamanan, Kapolres dan sebagainya menjaga sedapat mungkin agar kejadian-kejadian itu jangan sampai terulang lagi. Kasihan, semuanya rugi, tidak ada yang untuk kita. Semuanya sedih, kita semua kehilangan saudara kita. Karena itu upaya pemerintah kemarin agar tidak terulang lagi, maka dibentuklah pembina masing-masing daripada suku. Kalau suku Dayak sudah jelas ada di Dadi. Jadi ini gampang Pak. Kalau sudah ada di atas, harus berbawah. Nah ini yang saya lihat, kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi 27 kali yang nyaris menimbulkan persoalan yang sama seperti tahun 2021. Itulah gunanya dibentuk pembina-pembina. Mohon maaf Pak, ini pembinanya Pak Sugeng. Saya mohon maaf karena dia ini teman saya. Tapi saya rasa, menurut saya Bapak Datuk Gubernur salah angkat. Kenapa? Beliau, kalau saya mengangkat dari suku saya yang jelas, membina saya. Karena pembina itu dia harus tahu sampai ke bawah. Saya nggak mungkin mengangkat pembina saya orang Makassar. Nah, coba tolong nanti bukan Bapak-Bapak tunjuk membina. Sehingga kita koordinasinya gampang Pak. Begitu ada masalah antara ketua saya dan pembina, cepat kita ke bawah. Pak Sugeng mungkin lebih tepat penasehat. Siap. Beliau ini karena mantan polisi, beliau penasehat itu cocok. Kalau penasehat dari manapun boleh Pak. Menasehat itu boleh. Saya itu dikasih macam-macam menasehat itu boleh. Tetapi pembina itu juriatnya harus dari suku kita sendiri Pak. Nah saya minta tolong kepada saya. Karena Pak, karena sejarah mereka biasa saja. Tetapi kita ini, kita berdua ini, nah itulah. Ya seperti saudara itu dibilang orang benci tapi rindu gitu Pak. Jadi jangan sampai bencinya kita utamakan, tapi rindunya saja lah kita. Karena dari mohon maaf, dari agama kita sama-sama punya agama. Agama apa? Agama saya juga kita dari suku. Maka saya minta dalam pertemuan ini mohon kepada Bapak sekalian, pertama satu untuk mengangkat daripada tokohnya masing-masing. Kalau dulu kita tahu Pak Wahid ya, karena Pak Wahid sudah beliau mendukung kita, angkatlah yang baru. Itu penting Pak, karena sama Pak Wahid itu beliau juga menangani. Mungkin itu saja Pak ya, singkat dari saya. Satu lagi Pak, kita yang sudah aman ini jangan diotak hati. Ini riak kecil. Riak kecil ini jangan kita malah meniup-niup. Niupnya apa? Dengan WA. Saya baca juga WA, itu terjadi penyerangan, 2 mati. Kan berat itu Pak. Coba. Itu rumah sakit, dibacok, hancur badannya. Bagaimana saudara-saudara yang tidak, saudara-saudara saya yang di sana jauh, yang tidak melihat kejadian sebenarnya, itu membaca. Untung aja kita cepat. Baik daripada dari resim itu menjelaskan bagaimana kejadian perkara yang sebenarnya. Nah itu ada di tangan kita Pak, orang-orang tua, tokoh-tokoh kita itu untuk membantu sampai ke bawah. Saya berharap betul, mungkin Bapak pernah mengalami sudah tahu akibatnya apa? Yang salah, yang nggak bersalah, habis. Mungkin itu saja yang disampaikan Pak. Mohon maaf kalau misalnya saya sampaikan ini tidak terkenal dari Bapak, mungkin maaf dari batin juga, karena saya juga muslim, sama saya Bapak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru di bulan April, tanggal 27 April baru selesai. Nah, itu tidak dengan sidang adat, tapi dengan mediasi. Lalu lahirlah sebuah kesepakatan damai penyelesaiannya. Yang kesian kita adalah dengan anak yang bersangkutan, kemudian dengan istrinya dan anak-anaknya. Ya. Karena istri dan anak-anaknya sudah memperingati bapaknya, tapi tetap juga terjadi gitu. Itu yang kasihan dan korbannya. Ya.
Nah kemudian bapak-bapak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa masalah ini di antara kejadian di antara kedua saudara kita ini harus selesai dengan musyawarah mufakat damai. Apa namanya? Cacat permanen. Ya, cacat permanen karena di bagian tangan yang kena itu urat nadinya putus. Nah, jadi tangan tidak bisa digerakkan sama sekali. Itu yang disampaikan oleh keluarga pada pagi hari ini kepada pihak Dewan Adat Dayak. Nah, kemudian dari keluarga pelaku belum ada yang berupaya untuk menemui keluarga korban. Nah, sebetulnya jangan terdiam lah, seperti orang tabrakan itu. Kalau orang tabrakan itu kan langsung gitu, keluarga yang baik-baik dari tabrakan itu cepat menghubungi keluarga yang menjadi korban. Nah, karena kita berdua, saya pikir tidak ada rasa takut. Kalau ada rasa takut, ini ada Pak Dias, gitu. Ada Pak Abdul Qadir, ada Pak Insinyur Firdaus, ada Pak Damang Sabri, ada Pak Jais di sana, ada Pak Damang Leger, gitu. Ada Pak Cundi Anwar. Kalau ada rasa takut, datangi tokoh ini biar ditemani, gitu. Ditemani kalau merasa tidak aman, saya bisa perintah kawan-kawan dari pertama ini untuk mendampingi Bapak, gitu. Kalau juga tidak aman, saya juga bisa minta ini dengan Pak Kasat Reskrim, gitu. Jadi karena ada niat dari keluarga mau menemui keluarga korban, gitu, tapi merasa sanksi. Kalau ditemani pertama saja, ditemani oleh tokoh kurang merasa masih kurang aman, kita minta lagi dengan pihak Polres Kutim, gitu. Nah itu. Nah ini saja sebetulnya yang disayangkan oleh keluarga korban. Keluarga korban akan menghadirkan keluarga pelaku. Karena kemarin kita juga sebetulnya sudah minta dengan Bapak Kapolres, tapi kita sangat memahami situasi kondisi saat ini. Beliau tidak menjanjikan untuk bisa menghadirkan di sidang adat atau di sidang perdamaian adat pelaku ini. Jadi tidak lebih tidak kurang, saya sampaikan begitu. Beliau tidak berani menjanjikannya untuk menghadirkan pada sidang adat atau sidang perdamaian adat nanti yang dilakukan. Ya alasannya diantaranya jangan-jangan yang bersangkutan kesehatannya tidak baik, gitu. Nah, mungkin juga yang lain-lain, gitu. Jangan-jangan nanti kita emosi dan sebagainya. Ya, itu. Nah, dalam persidangan adat atau sidang perdamaian adat ini mestilah keluarganya yang hadir. Tadi minta kesediaan Bapak, gitu. Tidak usah merasa takut. Tidak ada, Pak. Kita sudah bersepakat bahwa Kutim ini harus aman. Kita berdua harus damai. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi yang jangan dipelihara rasa takut kita. Yang kita apakan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Nah, itulah tadi mediasi dua suku terkait masalah kemarin terjadinya antara dua suku. Mudahan cepat selesai, tidak ada lagi permasalahan. Kemudian harinya saya Sampai Seraba, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kehilapan kesalahan terhadap penyampaian. Dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.